Oke, halo teman-teman, masih bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok ya. Nah, dimana yang ini adalah soal yang kedua ya, pembahasan dari OSN tingkat provinsi ya, soal esai yang nomor 2. Oke, nah langsung saja kita lihat soalnya. Oke, nah bagaimana peran sistem pembayaran? Saya ulangin ya, bagaimana peran sistem pembayaran dalam perekonomian dilihat dari konteks mikroekonomi dan makroekonomi. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, sebelumnya kamu harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu adalah satu kesatuan yang utuh dari seperangkat aturan atau lembaga dan mekanisme untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang muncul dari kegiatan ekonomi. Itulah dinamakan dengan sistem pembayaran. Nah, di Indonesia ada dua sistem pembayaran ya. Yang pertama itu adalah sistem pembayaran retail atau nilai kecil. Retail, oke. Retail payment system atau small value. Nah, di mana sistem pembayaran retail ini yaitu sistem pembayaran yang biasanya digunakan untuk jenis transaksi di bawah 100 juta seperti transaksi individu yaitu cek, giro, transfer. Nah, atau transaksi kartu kredit atau kartu debit dan transaksi bulk ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sistem pembayaran besar atau nilai besar yaitu high value payment system. Nah, apa itu? Yaitu sistem pembayaran ini biasanya digunakan untuk jenis transaksi dana di atas 100 juta rupiah. Nah, transaksi yang bersifat mendesak serta transaksi dalam pasar modal atau valuta asing dan pasar uang. Nah, jadi sistem pembayaran yang ada di Indonesia ada dua ya. Yang pertama tadi adalah small value, kemudian high value payment system ya, atau sistem pembayaran nilai besar, dan yang kedua sistem pembayaran retail. Nah, itu dia. Kemudian perannya apa gitu ya? Apa peran sistem pembayaran terhadap kegiatan perekonomian? Nah, di mana perannya itu adalah yang pertama sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan. Yang kedua sebagai saluran penting ya dalam pengendalian ekonomi yang efektif khususnya melalui kebijakan moneter. Nah, kalau masalah kebijakan moneter kamu udah tahu ya, kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatasi yang namanya inflasi ya kan. Ada 5 atau 4 ya. Yang pertama adalah persediaan kas atau kas revenue, yang kemudian yang kedua adalah politik diskonto, politik suku bunga, yang ketiga open market policy, yang keempat pemberian kredit selektif ya, 4 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Nah, jadi itulah jawaban untuk soal esai KSN provinsi yang nomor 2. Nah, itu menurut dari Mr. Rian Boltok. Jadi kamu bisa mencari dari referensi lain, baik dari search dari Google, dari YouTube saya ataupun YouTube teman-teman yang lain. Kemudian bisa lihat dari buku-buku Olimpiade Ekonomi ya. Jadi yang penting kamu paham konteks kalimatnya, itu dia ya. Oke. Nah, terima kasih teman-teman. Sampai di sini pembahasan soal nomor 2 untuk KSN tingkat provinsi soal esai. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Bye bye.